Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi laporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak oleh Bareskrim. Penyidik Bareskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Bareskrim, itu responnya gimana ya, Pak? Iya, Pak. Saya tanya ke Bareskrim, setahu saya sama Bareskrim difasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum, Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau, Pak? Ya, artinya kalau mereka mau datang, silakan. Ya. Informasi lainnya, pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan pada hari ini. Agenda sidang masih dalam tahap pembuktian yang akan menghadirkan sejumlah saksi. Pihak terpidana selaku pemohon akan menghadirkan 16 orang saksi pada hari ini. Ke-6 terpidana akan kembali dihadirkan dalam lanjutan sidang kali ini. Pada sidang sebelumnya, 15 orang saksi telah memberikan keterangan terkait dengan keberadaan para terpidana saat malam kejadian tahun 2016 yang lalu. Salah satu saksi yang merupakan mantan terpidana Saka Tatal menceritakan proses penangkapan dirinya bersama dengan terpidana lain hingga adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sidang sempat memanas saat Saka Tatal diberikan pertanyaan yang terkesan meledak dari jaksa. Diketahui, kuasa hukum terpidana menyiapkan 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Faisal Rinaldi di sana. Selamat siang, Faisal. Berapa banyak saksi yang akan dihadirkan pada sidang kali ini? Silakan, Faisal. Ya, Nata dan juga pemirsa, untuk sejumlah saksi atau total saksi yang akan dihadirkan pada hari ini ada sekitar 16 saksi yang akan memberikan keterangan, di mana untuk saat ini 3 terlebih dahulu yang sudah memasuki ruangan persidangan untuk memberikan sejumlah keterangan ya. Ketiga saksi tersebut adalah Ibno, kemudian juga Samsuri dan juga Sahuri, di mana ketiganya ini akan menjelaskan dari kami memantau terlebih dahulu sebelum melaporkan kepada Anda bahwa menjelaskan terkait adanya penggerebekan terhadap Aep, di mana 2 hari sebelum kejadian meninggalnya Vina dan juga Eki ini terjadi. Perlu diketahui, Nata dan juga pemirsa, memang Aep ini merupakan saksi kunci daripada kasus Vina yang mengatakan ia melihat para terpidana ini mengejar Vina dan Eki pada malam kejadian. Nah, menurut kuasa hukum dari ke-6 terpidana, memang Aep ini diduga ada dendam kepada seluruh terpidana karena memang pada malam kejadian atau 2 hari sebelum kejadian ini sempat menggerebek Aep yang diketahui membawa wanita ke tempat cucian mobil. Kemudian dapat kami informasikan pula, Nata dan juga pemirsa, memang untuk saksi yang sudah berada di dalam atau ketika saksi tersebut memang menjelaskan hal tersebut yang tadi sudah kami sampaikan terkait penggerebekan Aep yang membawa wanita ke tempat tinggalnya. Kemudian dapat kami informasikan pula, Nata dan juga pemirsa, untuk 13 saksi lainnya memang nanti akan memberikan keterangannya berbeda-beda, seperti ada yang menjelaskan terkait kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga nanti ada saksi Dede yang juga pada 2016 lalu mengatakan adanya kejar-kejaran antara para terpidana dengan Eki dan juga Vina. Nah, juga memang pada beberapa waktu yang lalu Dede ini memang menarik keterangannya tersebut dan juga mengakui bahwa kesaksian yang ia sampaikan pada 2016 lalu yang melihat adanya kejar-kejaran ini adalah bohong dan juga diarahkan oleh Ibtu Rudiana, yang nantinya Dede akan menjelaskan hal tersebut di dalam persidangan setelah
setelah ketiga saksi ini memberikan keterangannya. Kemudian dapat kami informasikan pula, Nata dan juga pemirsa, di dalam sidang sebelumnya atau pada Kamis kemarin memang ada sebanyak 15 orang saksi yang sudah memberikan keterangan di dalam persidangan, di mana ke-15 saksi tersebut diantaranya adalah menjelaskan terkait keberadaan daripada terpidana pada malam kejadian. Kemudian juga ada Saka Tatal yang juga merupakan mantan terpidana yang kemarin menjelaskan atau menceritakan proses penangkapan dirinya bersama dengan terpidana lainnya, dan juga menceritakan adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Cirebon Kota pada saat mereka ditahan pada 2016 lalu, di mana kemarin juga sempat ada tangis haru yang jatuh. Saka Tatal ini menangis dan juga para terpidana ini menangis ketika mengingat kembali masa kelam pada saat mereka disiksa oleh anggota polisi Polres Cirebon Kota untuk mengakui bahwa mereka ini membunuh Vina dan juga Eki, dan juga dipaksa menandatangani BAP yang telah diisi. Padahal memang mereka mengaku sebelumnya tidak pernah sekalipun diperiksa oleh anggota polisi terkait pembunuhan berencana tersebut. Kita nantikan Nata bagaimana keterangan dari 16 saksi pada hari ini. Demikian Nata, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya. Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat tugas kembali dan salam sehat. Ke kasus lainnya pemirsa, gara-gara memelihara ikan aligator, seorang kakek di Malang, Jawa Timur dihukum 5 bulan penjara. Di depan hakim, kakek Priyono tetap mengaku tidak bersalah karena ikan aligator gar telah dipelihara sejak lama, jauh sebelum adanya undang-undang pelarangan memelihara ikan predator. Isak tangis keluarga pecah saat Priyono, 61 tahun, divonis 5 bulan subsidi 1 bulan penjara atau uang pengganti 5 juta rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Hakim Ketua IWN Eka menyatakan Priyono bersalah telah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan aligator gar yang dilarang sesuai dengan pasal tindak pidana perikanan. Sebelumnya dalam sidang, Priyono merasa tidak bersalah lantaran telah memelihara 8 ekor ikan aligator gar sejak 16 tahun lalu dan sebelum larangan tersebut disahkan oleh pemerintah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi. Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepangnya banyak untuk menjerat orang ini. Saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya. Gak bisa apa-apa Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Kuasa hukum Priyono menilai, seharusnya kliennya berhak divonis bebas. Selain tidak mengetahui adanya pelarangan itu, Priyono juga tidak pernah terlibat masalah hukum. Terkait keputusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga, bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan, yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya percobaan untuk wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Sementara itu, jaksa penuntut umum menilai meski vonis lebih ringan dari tuntutan, namun putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan ringan untuk terdakwa. Menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, sudah memberikan, dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan kalau kami seperti itu. Priyono ditahan Kejari Malang sejak 6 Agustus lalu. Sementara 5 ekor ikan aligator gar miliknya dimusnahkan oleh pihak Polda Jawa Timur dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional dan politik dan memastikan transisi pemerintahan berjalan secara mulus. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis siang.
Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri, Jokowi memberikan arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Jokowi juga meminta seluruh personel TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang Pilkada serentak pada November 2024, termasuk keamanan politik jelang transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga sempat merespon isu terkait dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden usai purna tugas. Semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di 2 hal tadi. Ya sangat baik karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Saya mau pulang ke Solo. Ya, saya sampaikan pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Jokowi juga meminta maaf terkait kinerja dalam 1 dekade kepemimpinannya sebelum resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Julhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui adanya rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut direncanakan akan berlangsung sebelum pelantikan. Rencana pertemuan ini disampaikan Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen. Puan menyebut silaturahmi itu penting untuk dilakukan. Namun Puan tidak menjelaskan secara rinci kapan dan apa saja nantinya yang akan dibahas antara Prabowo Subianto dan Megawati. Pertemuan keduanya rencananya akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun Puan menyebut belum ada pembicaraan yang mengarah kepada bergabungnya PDI ke koalisi Prabowo Gibran. Media juga pasti tahu. Kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang Mbak ini ya. Mbak, ada pembahasan juga di kabinet seperti itu, atau itu masih terlalu jauh atau gimana? Masih terlalu jauh, dan komunikasi udah kita lakukan. Kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama dengan masyarakat saja. Setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun saat ditemui di Pondok Pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya, Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Tidak ada niat sama sekali, Pak, masuk ke KPK, Pak. Nah, cukup lah, ya. Mungkin saran, Pak, terakhir, Pak. Saran aja, Pak, untuk KPK ke depan, Pak, penguatannya, Pak. Ya, teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Ya. Sebelumnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, bakal calon gubernur di Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan itu dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapatkan banyak masukan dari mantan gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono merencanakan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan. Sementara itu pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium atau JIS. Bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah bagi para penggemar Persija. Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga menjanjikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan gratiskan JIS bagi Persija. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa gunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 yang lalu. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Pemirsa, gelaran PON ke-21 Aceh Sumatera Utara menuai sorotan karena fasilitas yang tidak memadai dan ada venue yang masih dalam tahap pembangunan. Menurut Menpora, ada dugaan penyelewengan dana yang akan dilakukan penyelidikan.
Video yang beredar di media sosial tampilkan akses jalan menuju gor bola voli indoor di Sport Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan. Alat berat juga masih berada di lokasi. Untuk menuju venue, para atlet voli PON ke-21 terpaksa melintasi kubangan dengan jembatan kayu. Saat ini para pekerja tengah menyelesaikan sejumlah bagian dari venue yang pengerjaannya belum selesai. Terkait hal ini, Menpora Dito Aryo Tejo sampaikan permintaan maaf. Menurutnya, ada aduan dari sejumlah pihak tentang dugaan penyelewengan penggunaan dana PON. Menpora pun akan bekerja sama dengan Satgas PON 2024 untuk selidiki kasus tersebut. Oh, jadi kan, ya, oke, soal venue rusak, itu kan ramai di sosial media, baik itu Instagram ataupun pemberitaan venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi itu dianggap ada penyelewengan. Nah, dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga ada sudah dibentuk Bapak Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat vonis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran, apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak. Kalau misalnya itu emang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Menpora akan memastikan pembenahan PON 2024 akan dilakukan dengan cara terbaik agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Tim Liputan melaporkan. Kontingen Jawa Tengah sukses mengawinkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu. Medali didapat Jawa Tengah usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di nomor putri dan mengalahkan kontingen Jakarta di nomor putra. Kontingen Jawa Tengah merebut emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu putri usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di Gor PBSI Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tunggal putri Aura Iza Aulia menjadi pembuka kemenangan Jawa Tengah setelah menang 2 game langsung dengan skor 21-8 dan 21-16 dari Laili Dwiyanti Nur Rohmah. Ganda putri Bernardine Anindya Wardana dan Felicia Christina lalu melanjutkan kemenangan Jawa Tengah dengan mengalahkan ganda putri Farisa Abela dan Syafah Kaulika Haq 21-15 dan 21-10. Selanjutnya medali emas Jawa Tengah disegel oleh tunggal putri Sausan Dwi Ramadhani setelah memenangkan laga 3 game ketat 21-19, 12-21 dan 24-22 dari Kanaya Anisya Putri. Jawa Tengah pun menyapu bersih Jawa Barat dengan skor akhir 3-0. Raihan ini membuat kontingen Jawa Tengah menjadi peraih emas pertama di cabang olahraga bulu tangkis. Sukses ini berlanjut kepada tim bulu tangkis bergu putra Jawa Tengah yang berdiri di podium tertinggi dengan mengalahkan tim Jakarta. Kemenangan Jawa Tengah dibuka oleh Muhammad Zaki Ubaidillah yang turun sebagai tunggal pertama. Juara Indonesia Masters 2024 Super 100 Pekanbaru itu mengalahkan Dewangga Surya Negara dengan skor 21-14 dan 21-16. Pada laga kedua yang memainkan ganda putra, tim Jakarta menyamakan kedudukan usai Michael Owen dan Yuka Gama Reza Rajasa takluk dari Ali Fatir Raihan dan Wahyu Agung Prasetyo dengan skor 13-21 dan 16-21. Meski begitu, Jawa Tengah kembali unggul pada laga ketiga lewat tunggal putra Rishi Duta Ricardo yang mengalahkan Rizky Dwi Cahyo dengan skor 21-18 dan 21-13. Pada akhirnya kemenangan menjadi milik Jawa Tengah setelah Emmanuel Joseph Surya Hartono dan Muhammad Khoyech Afrizal menang dramatis atas Kelvin Tan dan Didat Baryadi dengan skor 21-18, 25-27 dan 21-19. Dengan kedudukan 3-1, Jawa Tengah pun memastikan medali emas di nomor bergu putra.
Mereka sukses mengawinkan medali emas cabur bulu tangkis nomor beregu setelah di beregu putri Jawa Tengah juga meraih emas.